Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada malam ini. Saya ganggu Ki untuk mengikuti Zoom kita, di mana pada malam ini saya ingin menyampaikan bahwa Zoom ini adalah bagian dari tugas saya di guru penggerak, di calon guru penggerak, dan salah satu yang harus kami lakukan adalah sesi berbagi kepada Bapak Ibu sekalian yang notabene sebagai pendidik. Kemudian pada malam ini kita akan bahas di beberapa materi yang tentunya berkaitan dengan sekolah. Dan sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya menginformasikan bahwa kegiatan kita pada malam ini direkam. Jika tidak keberatan, saya izin untuk di-on-kan kamera. Kita ada sekitar 40 menit sampai 60 menit ke depan untuk membahas materi ini. Kemudian Bapak Ibu, saya minta untuk keaktifan sebentar jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Jika ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu saya persilakan untuk raise hand, untuk menaikkan tangannya. Baik, Bapak Ibu izin share screen. Iya, sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak Guru. Iya, jadi pada malam ini yang menjadi sesuai dengan tadi yang saya share di webinar di link Zoom, yaitu tentang pemahaman budaya positif di sekolah. Ini yang akan kita bahas di sekitar 40 sampai 60 menit ke depan. Bapak Ibu, modul ini adalah salah satu modul di calon guru penggerak, di mana dalamnya tentang bagaimana menerapkan budaya-budaya positif di sekolah, baik itu di kita sebagai guru maupun untuk peserta didik atau di lingkungan sekolah yang ada di sekolah kita. Nah, ini masuk saya, kenapa sebentar ini peran aktif. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pendidik tentu tidak asing lagi tentang bagaimana mendisiplinkan anak di sekolah. Di sini ada pertanyaan pemantik sebelum kita lebih jauh mengupas tentang budaya positif di sekolah ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu setuju tidak terkait masalah yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kita di-on-kan suaranya menjawab. Apakah Bapak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Ya, setuju. Ya, silakan Pak Sudi. Kalau saya tergantung hukumannya, setuju dan tidak setuju tergantung hukumannya. Misalkan hukumannya itu tidak mendidik, maka saya kira itu tidak setuju. Misalkan kan untuk hukuman seorang anak, misalkan tidak mengerjakan PR, kemudian hanya disuruh untuk membersihkan, itu kan tidak sinkron sebenarnya hukumannya. Jadi harus sesuai dengan hukuman yang diberikan kepada siswa itu sendiri. Misalkan dia tidak kerja PR, maka hukumannya tentunya harusnya memberikan tugas yang sepadan atau memberikan waktu untuk menyelesaikan tugas itu. Iya, terima kasih Pak Sudi. Jadi menurutnya Pak Sudi, hukuman itu tergantung sebenarnya dari
dari yang diberikan. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Atau kita lanjut di pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju terkait pernyataan ini? Jadi katanya dengan memberikan hukuman hal positif itu seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplinnya anak. Bagaimana Bapak Ibu? Pak Nawir? Kurang setuju. Kurang setuju, Pak. Kenapa Ibu? Ya, saya kira sama dengan yang tadi, Iya. Pak. Jadi tergantung juga. Kalau yang ketiga, Iya, tergantung apa yang memberi dibacanya. penghargaan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi ini? Bagaimana jika kita sebagai guru itu memberikan penghargaan, apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar atau tidak? Bisa. Saya Kalau kira yang bisa. ketiga, Pak, itu tergantung lagi karakteristik siswanya. Dilihat juga dari segi kondisinya, Pak. Dan bentuk penghargaan yang diberikan juga itu sangat berpengaruh juga. Iya, tergantung katanya dari siswanya. Iya, kita lanjut. Ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Sebentar kita akan lihat sejauh mana kemudian pernyataan ini menurut Bapak Ibu betul atau tidak. Ya, jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas pada malam ini itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini sebenarnya terlalu ini, tapi yang saya sudah singkat ini slide lebih sederhana lagi. Ini Bapak Ibu, satu kali lagi. Ini tentang perubahan paradigma atau cara pandang kita ini. Ada contoh kasus di sini di mana ada A dan B, mungkin Bapak, Ibu, dan teman tak semua. Kemudian misalkan Bapak Ibu menyobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, kemudian diletakkan di salah satu tangan Anda, dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Seperti ini Bapak Ibu, dibuat kepalan, digenggam. Kemudian teman Bapak Ibu datang mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. B, bisa saja itu teman Bapak Ibu bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apapun itu agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi, Pak Sudi? Kira-kira menurut ini Pak Sudi dengan contoh kasus ini? Proses dulu secara proses hukum gitu ya. Dan Saya kira yang dipegang itu bisa saya terlepas deh. Itu Pak. Iya. Iya. Kalau ada lain? Mungkin kondisinya Pak akan saling rebutan. Jadi saya sebagai yang mempertahankan genggaman dan teman saya juga akan mencoba untuk membuka. Jadi mungkin di sini akan ada saling usaha, Pak. Ya, jadi kalau menurut Bapak Ibu tadi ada mungkin saja terlepas atau mungkin ada rebutan, tetapi kira-kira menurut Bapak ini yang yang dapat membuka tangan ini baik itu dipertahankan ini itu terserah dari kita sendiri secara pribadi. Ini mungkin jawabannya Ibu Widya Astuti tadi bilang bahwa akan terjadi mempertahankan, ceritanya mempertahankan apa yang di tangannya tersebut sehingga tidak didapatkan oleh orang lain.
Ini sebentar yang ada kaitannya dengan beberapa posisi-posisi atau posisi kontrol kita di orang. Itu yang dimaksud, ini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu, bahwa yang perlu kita pahami hari ini adalah perubahan paradigma dari teori kontrol dan teori pilihan. Bapak Ibu sekalian, bahwa perlu kita sadari bahwa hari ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru yang katanya dapat mengontrol murid yang kita pahami selama ini itu sebenarnya adalah ilusi. Karena kenapa? Bahwa yang dapat mengontrol diri seseorang atau diri itu adalah orang itu sendiri. Jadi yang perlu kita pahami mulai dari hari ini adalah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Itu yang pertama. Mungkin ada lanjutannya ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu ternyata ilusi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perlu kita pahami sebagai pendidik, bahwa ternyata yang kita pahami selama ini bahwa kita ingin mengontrol murid, kita ingin memberikan misalkan memaksa untuk anak-anak, itu ternyata sebuah ilusi. Karena yang menjadi pengontrol terbaik adalah diri sendiri. Ini Bapak Ibu, kita lihat perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Kita bisa lihat di sini ada kolom di mana kita siapa sesungguhnya memiliki kontrol terhadap diri. Ini yang kita pahami selama ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sesuai dengan pandangan kita. Ternyata Bapak Ibu, sesuai dengan teori kontrol yang harus kita pahami adalah kita yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, tentang ini terkait masalah pandangan cara berpikir. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik itu perilaku yang buruk, ternyata ada tujuannya. Perilaku yang baik juga ada tujuannya. Kita sebentar akan jauh lebih mengupas itu, kira-kira jika melakukan kesalahan, siswa-siswa kita apa kira-kira masuknya itu. Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ilusi ketika kita bisa mengontrol orang lain. Nyatanya adalah yang dapat mengontrol diri kita sendiri, ya mengontrol Anda, ya kita sendiri, diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ini kita terkadang berpikir bahwa sebagai pendidik kita bisa mengontrol anak-anak kita. Ternyata bahwa kita sebagai pendidik itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi misalkan kita membujuk siswa misalkan, kemudian itu gagal, maka kita terkadang melakukan pemaksaan. Ternyata Bapak Ibu, sesuai dengan teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan ada yang bujukannya gagal, maka kita perlu mengambil pilihan-pilihan baru, tidak untuk memaksa anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Ini yang juga selama ini kita pahami, ternyata menurut teori kontrol yang harus kita pahami adalah model berpikir itu menang-menang. Jadi semuanya harus ini, jangan ada yang kalah kalau perlu. Ini Bapak Ibu, ini adalah teori kontrol yang diperkenalkan oleh Dr. William Glasser tentang disiplin positif. Di sini kita bisa lihat Anda tidak bisa mengontrol orang lain,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ternyata di teori ini ada teori motivasi. Ini yang pertama, perilaku-perilaku yang kita lakukan itu misalkan ada dua. Itu terbagi menjadi dua, itu teori motivasi. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu kita lihat, yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Terkadang perilaku kita itu memiliki tujuan, siswa-siswa kita itu pertama untuk menghindari hukuman. Kedua, perilaku itu mereka lakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Ini siapa yang Bapak Ibu mungkin yang sering memberikan imbalan ke peserta didik. Kemudian dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini kenapa dikasih warna merah Bapak Ibu, ini yang kemudian yang seharusnya peserta didik lakukan. Jadi seharusnya mereka ini melakukan sesuatu, melakukan tindakan itu bukan berdasarkan karena mendapatkan imbalan ataupun kemudian menghindari hukuman, tetapi bagaimana peserta didik kita itu lebih menghargai diri sendiri. Yang lebih ditekankan di teori kontrol. Kemudian ada berpikir menang-menang, kolaborasi, dan ini Bapak Ibu sebentar kita akan membahas 5 posisi kontrol. Yang pertama mungkin kita sebentar bisa menilai diri kita sendiri di mana kita berada. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian ada di sini segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi semua manusia ini 5 kebutuhan dasar manusia ini yang menjadi kebutuhan dasar kita, tak terkecuali siapapun sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan ini, yang pertama yang akan kita bahas tadi yang saya bilang adalah tentang disiplin. Jadi secara bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat makna asal dari kata ini dari murid-murid, tujuannya untuk ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Kemudian yang keempat, perlu kita ketahui, namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang sudah di sekolah-sekolah kita, di budaya kita, ternyata bahwa ada pergeseran makna disiplin, di mana disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin ini yang sering kita lakukan di sekolah, di peserta didik kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu Bapak Ibu tentang disiplin. Kita lanjut. Sekira ini nilai-nilai kebijakan universal Bapak Ibu, sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ini menurut yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa apa yang dilakukan oleh peserta didik kita ataupun kita sendiri ternyata itu setiap perilakunya baik itu mempunyai tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal. Hari ini kita sudah gaungkan Bapak Ibu di sekolah-sekolah kita, di pendidikan kita dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita ketahui bersama. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan
kreatif. Inilah kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia yang kita rumuskan dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita lanjut di teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Seperti yang kita lihat tadi di bagian teori. Kita lanjut. Ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, Bapak Ibu, itu teori motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, kenapa kemudian ada pertanyaan di sini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini namanya motivasi eksternal, di mana kita menghindari sesuatu hal itu karena ketidaknyamanan ataupun menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan yang kedua, motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini yang tadi yang saya bilang. Kalau yang pertama tentang kita lakukan karena ketidaknyamanan, menghindari hukuman, maka yang kedua adalah kita melakukan karena ingin mendapatkan imbalan. Mungkin karena siswa kita ada yang selalu menjawab di kelas, tetapi motivasinya ini adalah motivasi eksternal karena selalu ingin mendapatkan imbalan misalkan dari gurunya. Atau yang pertama, peserta didik kita menghindari melakukan apa yang melakukan ini, ketika dia melakukan apa yang dia dapatkan misalkan, ini ketidaknyamanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa teori motivasi perilaku manusia yang diharapkan itu ada di motivasi internal, di mana motivasi internal ini tujuan disiplin positif lebih pada menghargai diri sendiri. Jadi diharapkan peserta didik kita dalam melakukan sesuatu hal di sekolah ataupun di kelas itu bukan karena berdasarkan takut pada hukuman ataupun ataupun ingin mendapatkan imbalan, tetapi lebih diharapkan untuk bagaimana peserta didik kita itu untuk menghargai diri sendiri. Ini yang menjadi harapan kita di kelas maupun di sekolah. Ya Bapak Ibu, ini yang kita Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini banyak hal yang kita dapatkan atau bisa pelajari dari beliau. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya kita sering memberikan penghargaan kepada peserta didik, entah itu di dalam misalkan di kelas karena anak didik kita kemudian sering menjawab soal ataupun kemudian rajin ketika kita memberikan tugas, kemudian kita terus-menerus memberikan penghargaan. Ternyata Bapak Ibu sekalian secara tidak langsung bahwa Bapak itu menghukum peserta didik Bapak Ibu, karena bahwa kita perlu ketahui bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, atau misalkan kita guru, dorongan eksternalnya dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alfikon di 93. Jadi kurang bagus Bapak Ibu kalau peserta didik kita melakukan sesuatu hal itu karena dasarnya selalu mengharapkan penghargaan. Kita bisa lihat di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini untuk anak didik kita. Kemudian penghargaan itu menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan ternyata merusak hubungan. Mungkin karena selalu dia yang dikasih, ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial di peserta didik kita. Nah, ini penghargaan menurunkan kualitas karena
motivasi anak-anak kita untuk melakukan sesuatu hal itu bukan untuk kesadaran diri, tetapi karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi Bapak Ibu, baik itu pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, jangan itu terus. Karena kita sudah memahami ini, saya kira Bapak Ibu sudah memahami bahwa peserta didik kita di kelas itu unik. Mereka punya karakter sendiri, punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Guru bertugas sebagai penuntun, bukan sebagai tapi tugas kita adalah bagaimana menuntun mereka. Jadi Bapak Ibu jangan terfokus hanya kepada peserta didik yang bisa melakukan semuanya, tapi bagaimana kita memberikan misalkan ini pengakuan kepada semua murid. Kemudian yang selanjutnya beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini nilai-nilai contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini salah satu apresiasi kebajikan untuk peserta didik kita. Ini Bapak Ibu kecil, tetapi jika ini kita mulai terapkan, maka ini akan membentuk suatu budaya positif di kelas kita atau di sekolah kita. Kemudian contoh kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Juga salah satu contoh apresiasi kebajikan. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini salah satu 3 contoh apresiasi kebajikan ke peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu, saya minta aktif kembali untuk melihat ini di layar kaca kita di laptop, bahwa yang pertama saya ingin bertanya karena terkait masalah tindakan guru yang sering kita lakukan. Misalkan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bisa dikategorikan hukuman atau konsekuensi. Nanti sebentar kita jelaskan Bapak Ibu apa itu hukuman dan konsekuensi. Ada yang bisa Bapak Ibu, Pak Sudi? Kira-kira ini kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman mungkin, Pak. Hukuman. Kemudian kalau misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, Bapak Ibu yang lain, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman, Pak. Hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman juga. Ya, hukuman juga. Ya. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 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 Iya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi juga, ya. Kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kayaknya ini tidak
Untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Mohon maaf, tadi ada gangguan jaringan. Terputus. Tiba-tiba hotnya berubah jadi PB ini. Jadi ini tadi yang kita tindakan guru, apakah itu termasuk hukuman dan konsekuensi. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ternyata Bapak Ibu mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah itu hukuman. Bapak Ibu sudah luar biasa tadi menjawab. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi yang telah diperbuat. Kemudian membersihkan tumpahan air, itu juga konsekuensi, dan murid disuruh mengenakan sepatu. Mungkin di sini maksudnya tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi Bapak Ibu. Ini hampir sama kasusnya yang kedua. Kita bisa lihat di sini sama-sama lari mengelilingi lapangan basket, tapi yang terakhir adalah ini konsekuensi karena Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya di sini. Ini karena mata pelajaran PJOK, mungkin karena yang jadi pertimbangan ini karena terlambat, tidak mengikuti pemanasan mungkin sehingga mendapatkan ini sesuai dengan mapelnya. Kemudian kita lanjut. Bapak Ibu, yang ini dia yang harus kita pahami tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ternyata konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi, tetapi dia tidak menyakitkan baik secara fisik maupun mentalnya peserta didik. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, tapi di perbedaannya di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ada perbedaan jangka waktu terkait masalah hukuman dan konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi ini lebih pada anak itu menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu bentuknya paksaan, konsekuensi itu tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini perbedaannya. Kemudian konsep diri yang buruk, ini jika hukuman. Kalau di konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jika kita selama ini memahami ini hukuman untuk diberikan ke peserta didik, ternyata Bapak Ibu sekalian kita sering menemui peserta didik kita jika melakukan kesalahan, biasa kita tanya siapa yang melakukan ini, mereka berusaha untuk menyembunyikan bahwa bukan dia yang melakukan. Ini yang sering kita hadapi. Perbedaannya jika konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini jika kita menerapkan hukuman, tetapi jika konsekuensi mereka hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini untuk sementara. Kalau ini lebih lebih marah, rasa bersalah lebih keras Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut. Ini dia. Apa itu restitusi? Ini juga yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka,
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Ini sesuai dengan menurut pendapat Gosen di 2004. Jadi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini restitusi Bapak Ibu sekalian. Ini yang sebaiknya kita gunakan di sekolah, di kelas kita jika peserta didik kita itu melakukan sebuah kesalahan. Dia lanjut. Ini Bapak Ibu bisa lihat yang tadi, jika hukuman dan konsekuensi. Nah ini lebih nih perbedaan ketiganya. Saya baca beberapa. Ini misalkan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini sesuatu harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tetapi kalau restitusi Bapak Ibu ini menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Tetapi yang terjadi perbedaan di sini adalah kata tidak nyaman dengan menguatkan. Kalau yang keduanya ini tidak nyaman, maka restitusi di sini adalah bagaimana menguatkan mereka untuk lebih untuk meyakini keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Misalkan sesuatu hal itu salah, mereka lebih menguatkan untuk itu. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, kemudian kalau restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Kira ini kita bisa lihat di bawah sekali, ada kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, dan ternyata di restitusi Bapak Ibu itu positif. Jadi restitusi sekali lagi bahwa bagaimana kita sebagai guru itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke teman-teman, ke kelompok mereka, ke kelas mereka itu sudah diterima kembali dengan karakter yang lebih baik, tentunya dengan karakter yang kuat dan yang baik. Kemudian untuk ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, sampai pada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi juga fokus pada solusi. Ini yang digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita fokus untuk mencari solusi. Sebentar akan ada video tentang bagaimana praktik dari bagaimana menerapkan restitusi di peserta didik. Baik Bapak Ibu, ini yang kita masuk di materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Ini yang perlu kita pahami juga, dan di kurikulum kita yang saat ini yang lebih berpihak pada murid, yang lebih guru diharapkan untuk mempunyai nilai-nilai, salah satunya adalah bagaimana mereka berpihak pada murid. Ini tentang bagaimana keyakinan kelas. Kalau kita lebih sebelumnya kita mengetahui ini sebagai aturan ataupun peraturan-peraturan di kelas, tetapi jika di saat ini maka itu kemudian berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi apa yang diyakini bukan pada peraturan. Bapak Ibu misalkan begini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa lihat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada yang bisa jawab, kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pak Sudi, ke Bapak Ibu lain? Supaya kita terhindar Pak dari misalkan ada bahaya pada saat kita terjatuh, kepala kita bisa lebih aman. Ya, itu bagus. Itu seharusnya jawaban yang ini Pak, yang
memang untuk itu menggunakan helm. Tetapi jika kita meyakini ini, apakah Bapak Ibu sekalian menggunakan helm walaupun mengendarai motor itu tidak jauh, misalkan sekitaran rumah atau di mana? Saya kira Bapak Ibu atau kita semua, kadang kalau kita keluar menggunakan motor dan jarak antara tujuan kita itu dekat, terkadang kita tidak menggunakan helm. Ada sebagian besar kita, ya, Wita. Karena itu, Pak, kalau menurut saya Pak, karena kenapa kita ketika mengendarai motor dengan perjalanan yang dekat kemudian tidak memakai helm, karena kita baru mempercayai bahwa itu adalah aturan, bukan keyakinan. Ya, menurut Ibu Ita bahwa kita terkadang menggunakan helm Bapak Ibu sekalian itu tidak pada meyakini bahwa menggunakan helm itu dapat sesuai yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi untuk membantu kita jika misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu bisa melindungi diri kita ini termasuk kepala. Tapi Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh kita bahwa motivasi kita untuk menggunakan helm terkadang takut sama polisi misalkan. Kalau tidak ada polisi tidak mau dipakai. Itu terkadang yang ada di motivasi kita. Kemudian yang kedua, hampir sama Bapak Ibu, kenapa kita memiliki peraturan 3M ini waktu COVID, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini di beberapa ada yang meyakini bahwa ini dilakukan itu ketika ada pertemuan atau karena takut hanya karena takut pada peraturan. Kalau setelah itu tidak ada pertemuan, kita tidak menggunakan masker, jaraknya tidak diatur dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada saat mengikuti pelatihan? Kira ini adalah terkadang kita hanya takut pada persoalan mendapatkan hukuman misalkan. Ini yang sering terjadi di kita. Bapak Ibu sekalian, itu tadi gambaran tentang bagaimana keyakinan dan peraturan. Jadi sebagai yang kita pahami sekarang itu di kelas itu kemudian membentuk bukan lagi peraturan, tapi membentuk keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu contohnya. Ini kesepakatan ya, harusnya Bapak Ibu maaf, ini keyakinan seharusnya di sini. Misalkan ini ada dari TK Dharma Wanita Persatuan 1. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian yang kedua di sini ada kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini Bapak Ibu ada 2 kesepakatan kelas dan tentunya ini akan sering kita gunakan di kelas kita masing-masing Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu karakter perbedaan dari keyakinan kelas itu adalah menggunakan kalimat-kalimat yang bernilai. Jadi tidak langsung menggunakan kalimat dilarang ini. Dilarang misalkan, karena Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa peserta didik kita rasa penasarannya itu tinggi biasa. Sering mereka misalkan kita menggunakan bahasa dilarang merokok, ditempel di kelas atau di sekolah. Ini Bapak Ibu bisa memicu rasa penasarannya peserta didik. Kira-kira kenapa rokok itu dilarang? Apa kira-kira yang menjadi dasarnya rokok dilarang? Coba-coba dan semacamnya, mau coba merokok ataupun menggunakan rokok itu. Ternyata di keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian, kita tidak menggunakan kalimat-kalimat seperti itu, tapi kita menggunakan kalimat-kalimat yang lebih bermakna, misalkan menjauhi merokok dapat merusak hidup dan kesehatan. Itu kata-kata yang kita gunakan di keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut.
Ini ada beberapa peraturan. Kira ini kita skip saja Bapak Ibu. Ini selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini contoh peraturan di kelas kita yang sering kita gunakan tentang keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Kita lebih menggunakan kalimat misalkan tanggung jawab. Bagaimana Nana bertanggung jawab untuk mengembalikan itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang harusnya itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini keyakinan kata-kata yang bisa kita gunakan di pembuatan keyakinan kelas. Gunakan masker. Ini keyakinan kelas kita bisa menggunakan misalkan kesehatan, keselamatan tentang ini. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna Bapak Ibu terkait masalah pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya, kita langsung saja Bapak Ibu terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu sekalian yang perlu kita tahu, saya dan semua kita semua itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada Bapak Ibu di diri kita semua, baik secara kita sadari maupun tidak, bahwa ternyata kebutuhan dasar manusia kelima ini adalah ingin kita dapatkan. Begitupun dengan peserta didik kita, apakah dia beberapa di kelas kita menunjukkan tindakan-tindakan mereka, apakah mereka ternyata butuh misalkan dikasih sayang atau rasa diterima dari guru dan teman-temannya sehingga melakukan hal-hal yang misalkan mencari perhatian dan semacamnya. Kemudian ini juga penguasaan, mereka terkadang melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa ternyata dia ingin berkuasa di kelas. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia fitrahnya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol. Ini yang perlu juga kita pahami sebagai seorang guru. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah, ini kita bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu, jika selama ini motivasi kita untuk melakukan misalkan memberikan peserta didik kita ketika melakukan kesalahan, misalkan ini penghukum, guru misalkan berbuat contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kemudian guru berkata, ya misalkan kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ini salah satu kalimat atau perbuatan yang dilakukan oleh posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian hasilnya Bapak Ibu, peserta didik kita terkadang memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong untuk menghindari ini. Kemudian posisi kontrol kedua, itu membuat orang merasa bersalah. Misalkan begini, berceramah dan mengatakan seharusnya ini, ibu kecewa. Itu membuat orang Bapak Ibu merasa bersalah. Misalkan juga anak-anakku sekalian, mohon untuk kerjasamanya tenang karena saya juga misalkan ditegur sama kepala sekolah atau bagaimana, itu membuat peserta didik kita untuk berada pada merasa bersalah. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah sebagai teman, keempat pemantau, dan ketiga manajer. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini sebagai seorang guru kita diharapkan berada pada posisi manajer. Sini di yang kelima. Kenapa posisi manajer? Karena kita bisa lihat di atas motivasinya, yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitasnya gagal Bapak Ibu. Kita outputnya anak kita ini nanti merasa gagal.
Kemudian yang kedua, berhasil sukses, tetapi ini tergantung di pada orang lain. Dan yang diharapkan adalah bagaimana kemudian seorang guru itu berada di posisi manajer dan anak didik kita itu bisa dapat menghargai dirinya sendiri. Kita bisa juga lihat dampak pada murid jika penghukum mengulangi kesalahan, kalau membuat rasa bersalah, ini merasa rendah diri atau merasa bersalah. Kemudian kalau teman tidak mandiri, tergantung. Kemudian kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang Bapak Ibu yang terakhir adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini yang penting Bapak Ibu manajer. Yang kita lanjut Bapak Ibu. Ini pertanyaan-pertanyaan misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat rasa bersalah ini. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Ini Bapak Ibu yang sering mengatakan ini, ternyata posisinya dia adalah sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini ternyata ini yang mengatakan ini ada di posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini terkadang kita mau memberikan reward kepada anak didik kita. Ini Bapak Ibu yang selalu mengatakan ini adalah sebagai seorang pemantau. Kemudian kalau selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Ini lebih pada bagaimana bernilai nih peserta didik kita. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini Bapak Ibu selalu dikatakan atau diucapkan oleh seorang penghukum. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi, ini adalah praktek bagaimana kita mengembalikan anak didik kita, mengembalikan identitas mereka. Sini ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang pertama misalkan ini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya beberapa hari pernah share di akun media sosial terkait praktik ini, bagaimana anak-anak yang lambat datang telat ke sekolah, kemudian ada validasi kebutuhan. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Misalkan Bapak Ibu, nilai apa yang telah kita sepakati ini terkadang kita biasa gunakan di sekolah. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita dapat gunakan itu di praktek segitiga restitusi. Kita tanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati, sehingga mereka lebih mengingat kembali dan memahami tentang apa yang telah kita telah buat dan sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah praktek segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Ketika guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah buat salah. Ini adalah menstabilkan identitas peserta didik. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah salah satu contoh ketika kita peserta didik melakukan kesalahan dan kita mencoba untuk mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan identitas, menstabilkan identitas mereka dan meyakini keyakinan yang lebih baik. Ini kebutuhan, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar mereka. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini tentang kebutuhannya nih Bapak Ibu. Apa yang penting bagi kamu? Kalau keyakinan, kayak tadi Pak, apa nilai-nilai kita yang percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Ini yang saya bilang tadi bahwa di kelas itu seharusnya Bapak Ibu kita
tidak menggunakan lagi peraturan, tetapi bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu dibuat bukan hanya kita, bukan hanya sepihak, bukan hanya guru, tapi bagaimana melibatkan peserta didik untuk merumuskan itu. Kita sama-sama ke peserta didik membuat keyakinan di kelas, sehingga selain daripada kita, mereka lebih ini bahwa merasa dilibatkan untuk kelas kita lebih baik. Bapak Ibu di sini ada video. Oke. Ini adalah contoh. Bisa didengar suaranya Bapak Ibu? Suaranya video Kak Sudi? Dengar Ji? Sedikit Pak, tidak terlalu Belum keras. kecil, terlalu kecil. Mungkin bisa di bawahnya. Ini contoh kasus Bapak Ibu terkait masalah bagaimana praktek segitiga restitusi di sekolah. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Tidak ada suaranya Pak Rizal. Oh iya, Baru videonya agak kabur. Videonya jelas, suaranya tidak kedengaran. Iya, nanti videonya mungkin saya bisa share Bapak Ibu di akun media sosial atau di WA. Bisa lihat di YouTube atau di Facebook, saya sudah share itu. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana praktek segitiga restitusi. Jadi peserta didik kita itu tidak dijudge bahwa dia kita bukan berada pada penghukum dan semacamnya, tapi bagaimana kemudian perlakuan kita ke peserta didik itu lebih berbakti Bapak Ibu. Karena sekali lagi saya katakan bahwa di kurikulum kita yang baru kita diharapkan sebagai seorang guru itu berorientasi pada peserta didik. Jadi yang menjadi anak-anak kita di kelas Bapak Ibu sekalian itu berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda kemampuan dan semacamnya. Jadi jika kita kemudian menganggap mereka semua sama, bahwa itu adalah suatu yang perlu diperbaiki di pemahaman kita, di mindset berpikir kita. Bagaimana kemudian anak-anak kita, guru itu sebagai seorang penuntun. Kita yang terakhir Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak itu diibaratkan sebagai sebagai tanaman di kebun. Ada tanaman misalkan jagung, padi, atau jagung, timun, semangka dan semacamnya. Itu bermacam-macam. Tugas guru adalah bagaimana kemudian merawat tanaman-tanaman tersebut untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri sebagai manusia yang bahagia pada akhirnya. Itu menjadi dasar kita sebagai pendidik. Bukan kemudian menganggap menyamaratakan peserta didik kita di kelas. Kira Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalau enggak ya saya stop share ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya malam ini. Ada kepala, saya tadi di awal tidak menyapa Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita ada kepala sekolah saya, Ibu Astiati, yang selalu mensupport kami di sekolah. Ibu Astiati SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah saya di PT Negeri 8 Tarawang. Ada beberapa teman rekan guru yang hadir. Terima kasih Bu untuk waktunya pada malam ini. Jika tidak ada pertanyaan, izin Bapak Ibu saya tutup. Sekali lagi bahwa saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu, untuk rekamannya izin saya share di
di YouTube sebagai bahan tugas saya di Guru Penggerak. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.